Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya di mana saya berada. Kembali lagi kita melakukan kegiatan merumput sahabat. Sebagai kegiatan sehari-hari, salah satu cara untuk mampu menyekolahkan anak saya. Ini dengan cara beternak adalah salah satu untuk bisa menyekolahkan anak kita. Ketika butuh dana untuk pembayaran sekolah, bisa kita manfaatkan dari ternak kita. Nah, ini juga sebetulnya saya adopsi dari pengamatan saya di masa kecil saya di keluarga sekitar saya. Jadi ada beberapa sepupu saya sempat juga selesai kuliahnya dengan mengambil biaya-biaya dari peternakan. Itu di masa lampau. Sebetulnya saya dari kecil saya sudah beternak. Tapi mungkin dulu di masa kecil belum nyampai akalnya ke sana bahwa beternak itu adalah satu usaha mandiri, salah satu usaha membangun aset. Dulu saya punya ternak sapi cukup banyak juga dulu. Dan terakhir saya jual ternak itu waktu itu saya mau kuliah. Tapi gagal saya kuliah sahabat. Jadi waktu itu saya mau kuliah. Jadi karena sudah kewalahan untuk memelihara dan orang tua saya ada sedikit problem waktu itu. Jadi tidak ada lagi memelihara. Jadi seluruh sapinya itu saya jual. Mulai dari induk sampai bayinya pun saya jual. Bahkan ada bayi-bayinya tidak dihargai tengkulak waktu itu. Tapi karena saya tidak ada, saya mau lanjutkan kuliah ke Ujung Pandang. Karena dulu masih dikenal dengan Ujung Pandang. Jadi saya mau kuliah pada saat itu di jurusan olahraga IKIP. Jadi saya ambil 2 jurusan waktu mendaftar, tapi tak satu pun lolos. Akhirnya saya kembali ke kampung. Walau sempat di Makassar dulu bertahan di Ujung Pandang saat itu. Bertahan, ada rencana saya mau sambil tukang becak sambil kuliah. Waktu itu tapi karena kebetulan waktu itu saya kembali ke kampung dulu karena ada paman saya meninggal. Saya balik ke kampung. Setelah itu rencana untuk balik tidak terjadi lagi untuk melanjutkan sekolah pada saat itu. Jadi akhirnya kandaslah cita-citanya untuk mau jadi guru olahraga dan menjadi orang kuliahan lah, seperti itulah kira-kira sahabat. Nah, sebetulnya semangat itu timbul dari diri saya sendiri. Sebetulnya ada juga inspirasi dari orang lain. Ada orang yang menyelesaikan kuliahnya hanya karena dia tukang becak sambil kuliah. Dan itu saya mencoba mengadopsi saat itu, mau mengimplementasikan dalam hidup saya. Tapi sedikit ada kendala dari keluarga dekat orang tua saya. Dia merasa apalah tidak pantas lah mau kuliah sambil tukang becak pada saat itu. Artinya tidak ada support lah. Ada semacam mematahkan semangat pada saat itu. Akhirnya tidak jadi kuliah. Saya masuk bekerja di perusahaan. Kalau tidak salah, belum. Saya merantau pertama kali saya ke Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara saya merantau. Tapi di sana merantau dengan maksud mau jadi pegawai. Jadi menunggu pendaftaran untuk penerimaan pegawai. Tapi ternyata selama saya berada di sana tak ada penerimaan pegawai. Akhirnya saya pulang melalui Kolaka. Saya pulang saat itu ke Kolaka. Jadi saya melihat peluang di sana mau jadi berkebun. Jadi sempat mau berkebun lagi. Ternyata juga tidak terlaksana juga. Cuma sempat berdagang waktu pada saat itu muncul sudah ide berdagang. Saya sempat berdagang pada saat itu di daerah Prehu tepatnya. Jadi saya di situ berdagang beras. Saya tukar dengan coklat. Sebetulnya cukup bagus. Prospeknya cukup bagus waktu itu. Tapi kembali lagi support tidak ada dan ada semacam larangan untuk ke sana. Tidak melanjutkan ke sana karena ada semacam mitos lah barangkali ya.
Jadi katanya kalau ke sana begini-begini dan lain sebagainya. Akhirnya tidak jadi lagi. Akhirnya saya merantau Kalimantan dengan sembunyi-sembunyi, sahabat. Jadi waktu saya dari Tenggara itu saya kerja di Peliwut dulu. Mungkin hanya beberapa bulan saja, lebih dah 3 bulan, karena dari dari perusahaan Peliwut itu saya mendapatkan pengalaman kerja, saya mengundurkan dengan baik-baik. Waktu itu saya mundurkan karena 17 Agustus. Jadi biasanya saya itu termasuk sibuk kalau 17 Agustus, karena biasanya saya main di mana banyak tempat. Jadi saya dulu itu boleh katakan pemain yang diambil dari satu tempat ke tempat lain, gitulah. Walaupun tidak ada duitnya, cuma sering digunakan seperti itu, baik dari instansi maupun dari klub-klub. Jadi pada saat itu saya berhenti kerja. Kemudian setelah selesai 17 Agustus saya dapat duit, saya kumpulkan dari bonus-bonus olahraga tadi, main poli. Saya mendapatkan duit khususnya dari Dolok Pemanu. Saya mendapatkan upah kalau tidak salah waktu itu 75.000. Jadi tadinya dapat sepatu 1 Mikasa, kemudian baju Hammer 1, kemudian duit 75.000. Dari duit 75.000 itulah yang mengantarkan saya bisa sampai Kalimantan. Ketika saya punya duit 75.000, saya berangkatlah ke Kalimantan pada saat itu melalui Parepare, pelabuhan Parepare, dan itu pun saya berangkat dengan sembunyi-sembunyi. Artinya saya melarikan diri lah dari kampung tanpa diketahui. Jadi dari Parepare menuju saya ke sini, tiba di Kalimantan, tepatnya di Samarinda. Pada saat itu saya tidak punya tujuan. Jadi merantaunya saya itu tidak seperti kebanyakan orang. Banyak orang pergi merantau ada tujuan yang jelas, tapi saya merantau tidak ada tujuan yang jelas. Artinya saya merantau saja Kalimantan dengan rasa percaya diri dan rasa optimis bahwa kalau sampai di Kalimantan pasti saya memiliki teman. Pasti ada teman-teman dari sesama hobi, sesama pemain poli nantinya. Jadi begitulah prinsipnya saya berangkat Kalimantan. Tapi berangkatnya di Kalimantan, namanya juga punya tujuan tak jelas, pasti akan ada kebingungan juga pada akhirnya. Sampai di kapal saya bingung nanti di mana saya nanti mau tujuan saya. Tapi ku ceritakanlah perjalanan saya itu dengan orang di kapal. Ada satu orang yang punya empati dengan saya. Dia ajak saya ke Burau sebetulnya. Jadi hampir saya tidak singgah di Kalimantan Samarinda sebetulnya. Ini cerita sahabatnya. Jadi pada saat itu dibilangnya, kamu mau nggak berkebun? Kita ke Burau. Kita ambil tanah semampu kita, karena tanah di sana masih bebas bisa diambil. Dan kita nanti bertani di sana, tani sahang, tani merica. Jadi saya sudah setuju, iya Pak, oke lah kalau gitu. Kemudian ada satu informasi yang dikasih bahwa di sana akan buka nanti tambang yang saat ini sedang dilakukan survei. Yang survei pada saat itu yang terkenal yang ada masuk pertama dulu survei, tapi faktanya tidak ada di sini yang terbuka. PT Inco yang berasal dari Luwu, katanya ada di sini buka survei. PT Inco itu entah batu bara entah apa, tapi yang jelas ada survei di pulau itu. Akan ada buka nanti katanya perusahaan Inco. Wah, saya semangat. Ya sudah, saya lanjut aja ke sana. Tapi akhirnya tidak lanjut juga ke sana karena orang itu merasa kasihan melihat daripada kemampuan saya dengan skill saya di bidang olahraga. Dibilangnya kayaknya tidak cocok ya kamu, tidak jadi Gini aja, ada adik ipar saya masih kuliah tapi sekarang sudah ngajar sambil honor. Ada di Samarinda. Nanti kita cari tempat tinggalnya nanti di sana. Ternyata pada saat itu kita cari, tidak ketemu orangnya. Dia sedang keluar, tapi sudah ketemu rumahnya. Kemudian pada saat itu saya diajak makan. Jadi yang bayarkan ya bapak itu ya. Diajak saya makan di warung. Dan di warung itu ada juga orang dari Pos Giro. Ini Pos Giro ini adalah ya merpati pos
Jadi tulisannya Merpati Pos. Langsung saya tanya, kebetulan ada teman saya yang dari kampung, katanya kerja di kantor pos. Saya tanyakan, Bapak barangkali kenal nama ini, dia pemain voli. Oh ya, saya kenal lah, dia paling, orang itu terkenal lah, dia di Pos Giro, karena dia pemain inti lah di sana, pemain intinya lah di sana. Jadi kalau mau besok aja. Saya bilang tidak, kalau bisa saya bertemu malam ini, karena kalau saya tidak dapat dia bertemu, berarti saya lanjut ke Brau dengan bapak ini. Bilangnya oke lah, saya kasih alamat. Dikasih alamat ketemu. Nah, alamat sekarang ini sudah almarhum Erham Ayus, yang menjadi kayak saudara, menjadi keluarga Erham Ayus. Ada adiknya juga namanya Iwan, kerja di Balikpapan, pernah juga menjadi pemain PON Sulawesi Selatan. Jadi pernah mewakili PON Sulawesi Selatan, dan dia juga Pertamina Balikpapan. Kalau Ayus ini pernah juga mewakili PON Kalimantan Timur, entah tahun berapa. Jadi saya tinggal bersama Ayus cukup lama. Kemudian saya sambil cari kerja, masuk di perusahaan dengan bekal bola voli. Saya masuk kerja pertama di Borneo, Borneo Playwood, dan kemudian hanya 1 tahun saya bertahan karena ambisi saya selalu ingin merubah nasib. Faktanya saya belum bisa merubah nasib selama 1 tahun di situ. Jadi saya coba ingin masuk ke perusahaan yang kira-kira agak lebih bonafit lah, kira-kira begitu. Berhenti saya kerja, tapi belum ada tujuan mau cari. Rencananya mau ke Hulu Mahakam, karena saya dengar informasinya ada perusahaan tambang emas waktu pada saat itu mau buka PT Chem. Ya, ramai PT Chem pada saat itu. Jadi saya mau ke sana. Kebetulan di sana katanya banyak bule-bule. Saya masih kepinginan, terobsesi pada saat itu. Dulu itu saya mau bisa bahasa Inggris. Terinspirasi dari saudara saya, almarhum Goni Tulung di Sulawesi Selatan. Ada namanya Goni Tulung, punya pom bensin manual dulu. Manual tapi cukup ramai, cukup luar biasa. Dia pom bensinnya manual aja. Tapi belum, masih dia ambil dari pom, kemudian dia jual lagi. Itu namanya Goni Tulung, itu pernah menjadi personalia di PT Pengkanindo kalau nggak salah. Saya nggak tahu apa dia personal apa dia staff, tapi yang jelasnya orang penting di situ karena kemampuannya berbahasa Inggris. Jadi saya ingin mengikuti jejak beliau, punya kemampuan berbahasa Inggris. Tapi ya itulah, saya mau berangkat ke PT Chem karena katanya di situ perusahaan asing. Tapi belum diterima di sana, sudah berhenti saya kerja di PT Borneo. Akhirnya lontang-lantung lagi saya sempat. Akhirnya masuk ke Daya Besar lagi. Jadi saya masuk di Daya Besar dengan modal poli juga. Jadi sebelum saya masuk kerja di poli, saya ikut pertandingan bola poli, ikut proyek. Disitulah saya muncul di situ menjadi satu pemain poli yang cukup menghibur, cukup memberikan tontonan yang baik dari proyek. Jadi ikut proyek, tapi saya bukan masuk ke kerja di proyek, tetap masuk ke dalam perusahaan Daya Besar. Pada saat itu sudah masukkan lamaran, tapi pada saat itu belum keluar panggilan saya. Tapi saya karena orang yang suka nekat, walaupun belum dipanggil, tapi orang sudah dipanggil, saya naik langsung ke kantor, ketemu langsung namanya Pak Darsono. Itu personelnya saat itu. Saya belum dapat panggilan. Jadi satpam pada saat itu dia tanya, kamu sudah ada janji dengan dia? Beliau, sudah. Padahal belum ada. Jadi naik saya ke atas, ketemu Pak Darsono. Sempat marah dengan saya. Dia bilangnya nanti akan dipanggil juga. Belum ada ini, yang dipanggil ini yang sudah lebih duluan masuk. Jadi akhirnya saat itu orang dites, saya belum dites, disuruh pulang aja. Besoknya baru saya masuk. Alhamdulillah. Tapi ya mungkin antara saya karena sudah dilihat prestasinya, karena dia sempat nonton pada saat itu waktu pertandingan 17 Agustus. Jadi di situ Pak Darsono sudah melihat bahwa saya punya potensi lah. Mungkin begitulah kira-kira. Kemudian saya diterima pada saat itu. Ya, kerja juga tidak cukup lama. Karena saya selalu dengan niatnya mau merubah nasib. Tapi kalau tahu zaman itu kita kerja itu habis bulan habis gaji. Jadi tidak ada lebihnya, bahkan utang pun masih ada di warung.
Jadi pada saat itu saya mencoba sewakan buku di dalam pabrik. Saya beli buku ke kota dari sisa gaji tadi. Saya beli buku berapa biji lah di awal. Saya beli buku pada saat itu yang buku Predi lah. Predi, jadi saya kumpulkan di dalam kamar perusahaan, karena kita tinggal di mes perusahaan. Jadi buku saya kumpulkan di situ, tapi belum seberapa, baru berapa. Jadi saya kumpulkan di situ dengan saya buat daftar judul. Jadi kalau saya masuk perusahaan hanya bawa daftar judul. Bawa daftar judul, nanti setelah orang pesen, saya buat lagi sudah itu bagaimana caranya, yang mana yang sudah keluar, mana yang, jadi nanti sudah ada semua daftarnya di situ. Jadi sambil kerja sudah saya bekerja di dalam pabrik, sudah berbisnis. Akhirnya dari setiap hari itu banyak yang pesan buku, bukunya selalu kekurangan. Jadi hasil sewanya itu saya belanjakan lagi ke Samarinda. Kalau pas hari libur saya belanja dan terus. Akhirnya saya lihat penghasilan saya lebih gede daripada kerja. Wah, sewa buku lebih enak daripada kerja. Akhirnya saya sewa tempat di luar yang cukup hanya satu badan tidur. Jadi ada pojok itu modelnya sudut, pinggir pagar, ada jalan. Jadi mungkin rumah itu yang paling sudut. Jadi benar-benar hanya satu badan aja sahabat ya. Satu badan karena dibuat itu untuk tadinya orang untuk jualan. Untuk jualan sayur. Tapi dia tidak pakai. Saya sewakan ke sama saya. Waktu itu sewanya 35.000 atau berapa lah. Saya sewa itu tempat itu, saya tinggal. Alhamdulillah ramai sewaan saya di situ. Jadi saya buat di luar sini dinding sebagai untuk tempat naruh buku. Di dalamnya ini yang tadi satu badan, benar-benar satu badan, saya buat untuk kamar saya. Alhamdulillah dari situlah berkembang usahanya sampai menikah. Jadi dari sini hasil saya menikah dari bisnis itu, bukan kerja di perusahaan. Tapi selain daripada nyewakan buku, saya masih juga kreditkan dari keuntungan itu. Jadi saya belikan lagi produk barang, baik alat dapur maupun jam tangan. Tapi yang sering banyak yang kreditkan pada saya itu jam tangan sahabat. Karena untungnya kredit jam tangan itu banyak sekali. Boleh dikatakan 2 kali lipat, tapi masih sama harga di toko. Gitulah ceritanya kalau jam tangan. Jadi cukup banyak saya kreditkan jam tangan di pabrik dengan sambil nyewakan buku tadi. Akhirnya saya menikah, kemudian saya berhasil sampai sempat jadi pengusaha juga lah. Boleh dikatakan, jadi sedikit ini saya tidak jadi merumput ini. Salah satu kegiatan saya merumput, tapi ini saya mencoba untuk menarasikan apa yang pernah saya alami. Kemudian akhirnya saya jadi, boleh katakan, kayak pengusaha lah. Pada saat itu ya saya selalu memiliki ide-ide yang di luar apa yang dipikirkan orang. Jadi saya sempat jadi pengusaha lah ceritanya, sampai punya karyawan, sampai punya mobil dan sebagainya. Dan krisis moneter datang tahun 97-98. Puncaknya 98 ya. Ya, tapi masih sampai 98, 9 sampai 2010 itu masih sebetulnya 2000 itu masih luar biasa lah. Krisis moneter itu. Jadi luar biasa pada saat itu yang dolar 2.500 menjadi sampai 17.000 dolar. Bahkan sampai 20.000. Bayangkan aja kelipatan harga barang itu. Yang harga cuma 2.500 menjadi sampai anggap aja begini, 10.000, 100.000, karena dia bangka 1.000 kali lipat ya. 1.000 kali lipat. Bukan lagi berapa kali lipat lah. 2.500 menjadi, kalau jadi 5.000 kan 100 kali. Kemudian ini sampai 20 ribuan. Ya lumayan lah. Ya 1.000-an ya. Kurang lebih. Hampir. Jadi saya di situ mengalami krisis dan bangkrut lah ceritanya. Alhamdulillah pada saat itu ada tanah sempat saya investasi. Ya ini yang saya tinggali. Ini yang saya tempati merumput.
Ini hasil investasi waktu saya jatuh itu. Dan saya beli tanah ini pada saat itu 7,5 juta. Mungkin tanah ini sekitar sini. Tapi sudah sebagian besar saya jual. Saya untuk selama ini kehidupan saya morat marit, ya saya kapling. Mungkin ada berapa miliar ini? 2-3 miliar ini kalau sekarang baru dijual. Tapi karena sudah terlanjur dijual, jadi bukan rezekinya sahabat ya. Jadi kalau tanah ini baru saya jual saya hari ini mungkin 2-3 miliar nilainya. Nah itulah perjalanan. Jadi inilah semakin saya pahami bahwa investasi itu sangat menguntungkan. Salah satu investasi yaitu di tanah. Jadi kalau kita punya uang lebih bisa kita investasikan. Karena nilai investasi kita itu naik nilainya sahabat ya. Aktiva. Kok sepertinya ada ayam tuh tadi dalam ini. Wah, lain suara ayam. Kebetulan saya punya ayam banyak sahabat ya. Oke sahabat, barangkali ini saja antara cerita saya ya. Tadi yang terakhir ya, investasi tanah. Tapi masih ada satu lagi di atas setelah saya balik. Karena belum panjang ceritanya saya ini kalau saya sambungnya. Perjalanan hidup saya luar biasa. Jadi saya jatuh bangun sahabat ya. Tapi berapa kali saya jatuh, harus berapa kali saya bangkit. Nah itu prinsip saya. Jadi alhamdulillah saya punya prinsip itu. Akhirnya saya tidak pernah juga, walaupun saya jatuhnya saya juga tidak pernah juga menjadi orang yang menjadi tanggungan negara. Artinya sampai beras pun dikasih negara, tidak. Alhamdulillah. Jadi saya tidak pernah demikian. Tetap saya selalu dari kehidupan saya mandiri. Saya merantau di mana-mana, saya tidak pernah mengajukan orang miskin dan sebagainya. Tetap saya jadi pedagang. Bahkan di sela-sela jatuh saya tadi itu sampai karena pernah saya melakukan hijrah ke Sampit, kerusuhan Sampit itu terjadi lagi, saya mulai lagi naik rezeki saya, jatuh lagi. Tapi itu lain nanti periode berikutnya. Jadi kalau Anda mau dengarkan cerita saya, karena barangkali ada sela-sela saya berceritakan tentang perjalanan hidup saya. Banyak yang bisa menjadi inspirasi buat Anda barangkali dari perjalanan hidup saya. Tapi mungkin untuk mengurai, menarasikan supaya bisa menjadi satu inspirasi atau satu motivasi, barangkali agak kesulitan. Ya sesuai dengan kemampuan saya. Ya pendidikan mungkin tidak tinggi, tapi hanya sedikit aja, biasa membaca, jadi ada aja masuk sedikitlah istilah bahasa-bahasa yang lain. Oke sahabat, barangkali ini saja informasinya. Sekedar cerita perjalanan hidup saya. Tapi karena tujuan tadi merumput, ya kita tetap untuk menyelesaikan tentang merumput sahabat ya.
Oke sahabat,